Baik, sebelum kita mulai aktivitas PI ini, uh, may I ask Clea to lead the opening prayer. Clea, terima kasih. Now I want to start our PE lesson. Please bless us so we can listen carefully to all the informations and we can implement it in our life. In your name we pray, amen. Oke. Baik, Clea, terima kasih banyak. First of all, I would like to say thank you so much again to Miss Reti for accompany my PE PE lesson ya. 4 times ya Miss ya, 4 kali ya. Pada dasarnya saya ingin memberikan materi pembekalan kepada kelas 9 sebelum mereka siap menuju ke kelas 9. Ya baik, sebelumnya kita sudah ada guest speaker dari Lucas ya, dia student athlete juga yang tinggal di Toronto. Lalu juga ada Michael James, dan tadi pagi Nine Hosea kebagian temanya adalah cedera. Jadi pas banget nih, dari nutrisi, student athlete, cedera, lalu passion gitu ya, ini lengkap. Nah yang terakhir mungkin ini bisa jadi lebih pelengkap ya, kita kedatangan saudara kita dari jauh nih, Kak Manu ya, ini Immanuel Namawe dipanggilnya Manu. Maybe you can say hi to Kak Manu semua. Halo Manu. Halo Coach. Ya, Manu apa kabar? Baik Coach. Di sana jam berapa Manu kalau boleh tahu? Di sini jam 2:55. Oh, beda 1 jam ya? Iya, beda 1 jam. Oke. Baik, Manu, terima kasih lo atas waktunya bisa join sama kelas saya nih. Sama-sama, Coach. Jadi, tujuan saya memang pembekalan ke kelas 9, karena di SMA nanti kan pressure, tekanan, atau apapun itu lebih dari SMP, saya yakin. Jadi, semoga apa yang saya share ke murid-murid saya, termasuk dari Manu, bisa bermanfaat untuk murid-murid dari sekolah St. John's ini, Manu. Gitu. Baik, Coach. Oke, jadi kita tidak ada presentasi nih guys, hanya sekedar diskusi dan bicara santai sama Kak Manu, dan waktunya juga tidak lama karena Kak Manu masih ada urusan lagi ya, Kak Manu ya. Ya, Coach. Oke, jadi gini guys, pertama kali saya ketemu Kak Manu di 2019 akhir di tes event PON Papua. Saya melihat sosok yang santun gitu ya, sopan, baik gitu. Kadang berita juga melebih-lebihkan ya. Pada kita semua ini saudara gitu ya. Memang hal-hal seperti itu tidak bisa dihindari lah ya. Yang pasti pertama kali saya ketemu Manu ini, saya takjub, saya amazed dengan sopan santunnya, lalu kerja kerasnya gitu, yang akhirnya sekarang Kak Manu bisa berhasil bermain di Liga Profesional Basket Indonesia. Ya, jadi perwakilan dari Indonesia bagian timur yang beradu basket di Liga Profesional. Oke, Manu, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, bisa perkenalkan dulu secara singkat mungkin umur, nama lengkap, apa aja tentang Manu coba. Kalau nama itu Immanuel Nawame, umur 21 tahun, lulusan dari Manado, SMA Lokon Santo Nicolaus Tomohon. Sekarang main di Enisa Mountain Gold Timika. Oke. Oh, jadi Manu justru SMA-nya bukan di Timika ya? Ya, bukan di Timika. SMP-nya di Manado. Oh, jadi SMP SMA-nya ada di Manado? Iya. Oh, dari sekolah mana tadi kalau boleh tahu? SMA Lokon. Oh, SMP-nya juga sama? Iya, sama. Oh, di sini ada yang dari Manado nggak? Nine Hosea? Nine Albadaya, sorry. Ada yang dari Manado? William dari mana William nih? Ya. William dari mana asalnya? Papa dari Ambon, Mama dari Medan. Oh, dari Ambon. Oke. Jauh juga nih. Oke, Manu. Jadi
tema kali ini saya lebih ingin menekankan sifat atau sikap seorang anak yang bekerja keras, lalu juga tidak melupakan kasih sayang dari orang tua atau dari keluarga, Manu. Bisa diceritakan mungkin Manu background keluarganya mungkin dari berapa bersaudara atau ayah atau ibu di rumah atau gimana? Boleh diceritakan sedikit, Manu? Baik, Coach. Ya. Kalau dari keluarga, saya ada 4 bersaudara, tapi 3-nya sudah meninggal dengan ayah. Oh, Manu 4 bersaudara? 4 bersaudara, 3-nya udah meninggal. Jadi sisa tinggal Manu? Ya, sisa saya sendiri. Oh, baik. Oke. Lalu Manu berarti sekarang tinggal sama siapa tuh? Sekarang tinggal sama ibu. Oh, oke. Berdua aja atau gimana, Manu? Sebenarnya berdua, cuman karena keluarga juga pengen tinggal sama-sama, jadi udah rame di rumah. Oke, baik. Wah, ini Manu gimana cara membagi waktu itu kalau boleh tahu ayah atau saudara ketika meninggal, Manu umur berapa? Dari umur 13 tahun. Berarti pas SMP dong? Iya, pas SMP. Oh, itu gimana Manu cara mengatasi perasaan ya pada saat itu ya? Otomatis Manu harus jauh dari keluarga dong, di Manado kan sekolahnya kan? Ya. Nah itu kan mohon maaf ya, kadang ada anak yang depres gitu ya, bahkan akhirnya dia salah melangkah ya, kayak mohon maaf kayak misalnya hal-hal jadi merokok lah, jadi nakal lah, atau apa gitu. Nah, Manu mengatasi hal-hal seperti itu tuh ketika mendengar kabar ya ada yang meninggal, Manu gimana cara menjaga dirinya pada saat sekolah di Manado? Ya, kalau pada saat dengar, pertama sih sedih, cuman dalam hati kecil tuh saya sudah menanamkan prinsip kalau saya tidak boleh lemah begitu. Biar kakak, orang tua sudah pergi, saya harus lebih kuat lagi. Membuktikan kalau mereka pergi untuk membuat saya menjadi lebih kuat lagi. Waduh, ini baru awal-awal udah nyentuh banget nih ya. Saya udah kayak agak ya, saya pun saya bisa merasakan perasaan yang Manu. Nah, di Manado itu sendiri mengatasinya itu gimana, Manu? Maksudnya pastikan seminggu awal atau sebulan atau kesehariannya Manu dalam menjaga iman atau pergaulan Manu itu gimana coba jaga caranya? Karena kan saya yakin juga ada murid kita juga di sini yang mungkin ada yang parentsnya super sibuk atau emang harus tinggal jauh gitu kan. Karena memang saya mendapati salah satu murid juga ayahnya tuh tinggal di luar kota, ayah ibunya gitu. Jadi anaknya di sini. Jadi ya mungkin ada sharing atau pengalaman Manu yang bisa bermanfaat juga, harus menjaga sikap atau pergaulan atau gimana, silakan. Baik, Coach. Kalau buat kita yang istilahnya yang rantau lah, Coach. Ya. Kalau yang rantau jauh dari orang tua, kalau nggak tahu mau ngapain, nggak usah duduk sendiri. Kalau macam kosong waktu, gabung sama-sama kawan, main basket, ikut aktivitas biasa. Kadang kalau kita sendiri, justru kita malah mikir orang tua nanti. Oh gitu. Jadi ya. kelemahannya tuh kalau orang rantau tuh nggak boleh sendiri. Oh gitu. Ya. Oh oke. Tapi Manu pasti kan ketika sehari-hari ada aja gitu pergaulan yang sekiranya wah ini nggak baik nih. Nah itu cara membatasi jarak untuk ke pergaulan itu gimana, Manu? Padahal itu teman saya tuh, saya baik juga sama dia, tapi dia kurang baik nih ininya nih pergaulannya. Nah, cara Manu untuk menolak atau membentengi diri itu seperti apa, Manu? Menjauhi aja langsung atau gimana? Ya, tidak jauh sih, Coach. Tetap ikut sih, cuman saya tidak langsung gabung sama mereka. Paling cuma menjaga mereka, begitulah, Coach. Oh, jadi saling mengingatkan dalam kebaikan aja, Manu ya? Saling mengingatkan, Coach. Oke. Nih, baik, Manu. Untuk yang berikutnya, saya tertarik nih. Dari awal emang suka basket atau gimana, Manu? Kan tahu saya di timur itu malah sepak bola ya, Persipura ya kan? Itu kan juaranya kan, maksudnya ini menarik gitu ada basket, itu gimana, Manu? Kalau boleh tahu?
Awalnya memang hobinya basket, coach. Bola kaki. Cuman pas berangkat ke Manado dipanggil sama pelatih di Manado, disuruh ajak latihan, ikut-ikut, lama-kelamaan langsung wow, basket ini menyenangkan. Jadi sudah ikut basket. Oh, jadi memang awalnya sepak bola ya, Manu ya? Awalnya sepak bola. Oke, jadi guys, ada hobi yang secara langsung dari hati ya, ada juga yang diarahkan sama pelatih. Kalian kalau boleh tahu nih ya, namanya Chevy, dia alumni SMA St. John's dari SMP non St. John's. Itu waktu saya ngajar di SMA guys, saya papasan dari toilet guru dan toilet murid. Dia keluar dari WC perempuan, itu tingginya hampir tinggi dari saya. Chevy namanya. Saya bilang, wah saya langsung kaget gitu papasan. Besok ikut ekskul basket, saya langsung arahin kayak gitu. Karena ada side atau sisi pelatih yang bisa melihat potensi anak-anak gitu. Tapi saya belum pernah main basket, sir, kata dia gitu. Udah main aja, terbukti kan, ya mungkin disupport juga sama teman-temannya, akhirnya dia percaya diri, akhirnya jadi berprestasi juga kayak gitu. Nah, Manu, ini tidak ada niat untuk body shaming atau apapun itu, karena saya yakin Tuhan sudah memberikan kita talenta yang sangat luar biasa ya, tinggal gimana kita memanfaatkannya aja ya. Menarik untuk basket itu kan nilai plus adalah tinggi ya, karena dengan tinggi bisa dekat sama ring basket, bener ya? Karena dengan tinggi jarak dengan ring basket semakin dekat. Nah, Manu ini lucu nih, Maxi Bogues pemain NBA itu juga nggak terlalu tinggi tapi bisa main di NBA. Nah sekarang kita punya Kak Manu nih. Nah ini gimana Kak Manu cara mengatasi mungkin ada self confidence, kepercayaan diri, atau kira-kira oke, saya tahu kelemahan saya tahu kekurangan saya tahu kelebihan saya harus ngapain. Nah seperti itu. Manu gimana coba awal-awal terjun di dunia basket bisa berpikir mau nekunin basket? Awalnya sebenarnya masih belum yakin ya coach, karena size-nya kan kalau mau bilang pendek lah. Ya. Pendek, bukan size pemain basket. Ya. Cuman saya pikir sendiri lah ya, bilang oh nggak boleh begitu, saya harus buat supaya pemain basket tuh biar pendek bisa main di IBL. Dari situ saya mulai latihan squad, paling banyak squad coach, paling banyak latihan squad. Dan saya buat target dari SMP itu, saya bilang saya harus megang ring, bagaimanapun caranya saya harus megang ring gitu biar pendek. Oke. Itu saya sempat lihat di one-on-one-nya YouTube-nya Ogi ya, kamu gelantungan di ring ya, megang ring segala macam, itu tinggi, padahal ringnya tinggi loh. Ya berarti Manu tuh secara mental pribadi dulu aja ya, nggak peduli orang mau ngomong apa gitu ya Manu ya? Ya coach. Oke, terus kalau misalkan latihannya Manu, berapa kali seminggu Manu, maksudnya dari SMP, SMA sampai jenjang pemain profesional itu, kalau boleh tahu? Kalau SMP seminggu tuh 3 kali SMP. 3 kali. Okay. Tapi kalau udah mau dekatkan, kalau SMP kan ada JRBL kan coach? Oh iya benar, ada ya JRBL. Kalau JRBL tuh kita selama sebulan tuh latihan terus. Setiap hari? Ya, setiap hari. Oh, nggak ngeluh? Ya, nggak juga sih coach. Oke. Kalau di sini ngeluh nggak, Rafael? Avel ngeluh nggak di sini kalau latihan tiap hari? Gimana Avel? Tuh udah senyum aja nih Avel nih. Ya lanjut Manu, silakan. Sama ya, kalau SMA juga sama, sebulan sebelum DBL tuh kita udah latihan setiap hari. Tapi kalau regulernya seminggu 2 atau 3 kali gitu? 3 kali. Oh, 3 kali. Ya. Oh, menarik ya Mbak. Di Tangerang ini sebagian besar seminggu sih 2 kali sih. Jadi memang ya susah untuk mengejar ketertinggalan ya, di negara tetangga aja kayak di Filipina hampir setiap hari gitu. Jadi emang ya kalau mau tekunin ya repetisi ya, pengulangan ya Manu ya. Ya betul. Oke. Nah terus akhirnya cita-cita Manu bermain di liga profesional tercapai nih. Terus gimana pada saat berkumpul dengan tim profesional, otomatis kan ya sekali lagi yang tadi saya bilang, basket nilai plusnya kan ya postur ya. Yes, ada yang 2 meter, ada yang itu gimana Manu ketika langsung beradaptasi dengan latihan atau pertandingan? Pas kita waktu awal ke Jakarta selesai seleksi itu
saya lihat itu pas waktu itu sebelum Kak Acin belum masuk. Ya. Nah, setelah Kak Acin masuk, saya bilang wow ternyata ada orang lebih tinggi lagi di tim. Kan sebelumnya kan cuman Karandika kan yang punya. Ya. Pada saat Kak Acin masuk, saya bilang ternyata ada lebih tinggi lagi. Nah, patokannya Kak Acin itu saya membuat sebagai patokan, harus lebih tinggi lagi Kak Acin lagi. Bukan karena size-nya, dalam bermainnya begitulah, Coach. Oke. Jadi selalu membuat target ya. Iya. Nah, pernah nggak targetnya Manu tidak tercapai atau tidak sesuai dengan keinginan di mungkin nggak cuma di basket atau di mana gitu, pernah nggak kira-kira? Target ya pernah di cita-cita. Oh, apa kira-kira? Sebelumnya kan mau jadi pilot, Coach. Oke. Cita-citanya mau jadi pilot, cuman karena nggak tercapai, langsung lari ke basket. Oh, tapi setelah nggak tercapai di pilot, mengalami depresi kah atau gimana? Atau sempat bete lah, oh udahlah nggak usah belajar lagi atau gimana? Mana kira-kira? Pernah kayak gitu atau? Itu satu minggu tuh bete sangat, pokoknya kayak mager lah, Coach. Oh, jadi gitu. Tapi pas saya pikir lah, bilang oh masih ada basket, saya harus tekuni basket lagi. Ya sudah, semuanya lari ke basket, Coach. Oke, tapi Manu ini udah mau masuk kuliah berarti ya? Ya. Ya, rencana kuliah di mana, Manu? Di UNJ. Oh, oke. Jurusan apa nanti, Manu? Komunikasi, Coach. Komunikasi, oke. Ya, nggak hanya untuk Kak Manu, bahkan untuk murid-murid semua yang lain ya. Tekuni juga tidak hanya hobi ya, tetap akademik juga patut diperhatikan ya. Bagi waktu yang baik. Bahkan guest speaker kita yang pertama, Lukas, yang tinggal di Toronto, dia bilang, dari kecil saya nggak ada TV, Coach. Jadi di rumahnya itu ayahnya itu kepala sekolah SPH Lipo Karawaci. Dan dia lulusan SPH dan sekarang di Toronto pindah, dan dia dapat beasiswa di salah satu kampus di Vancouver. Dia bilang, oke, main game 1 jam 1 hari, dikali seminggu, dikali sebulan, dikali setahun, berapa jam yang terbuang sia-sia. Padahal di 1 jam itu kita bisa upgrade diri kita sendiri. Tapi kan bete banget, Coach, apa sih nggak ada game sama sekali. Saya juga dulu main game gitu, tapi maksudnya as long kamu bisa memanage waktu dengan baik, ya nggak ada salahnya. Ya adik saya dulu gamers gitu ya, ya beranjak dari keluarga, orang tua saya sempat udah divorce, terus adik saya sempat jaga-jaga warnet zaman sekolah. Nah akhirnya dia menekuni game karena sambil jaga warnet gitu kan. Nah, terus saya lihat pelajarannya, oh IT lebih bagus nilainya dibanding pelajaran yang lain. Ya udah akhirnya saya tidak memberikan pressure, saya memaksimalkan potensi, dan terbukti ketika lulus SMA, adik saya dapat beasiswa dari salah satu universitas di Jakarta 100% dan disupport sama Metro TV. Dan akhirnya sekarang lagi bikin aplikasi yang ingin membantu banyak orang ya, seperti panic button gitu. Misalkan Clea lagi di jalan lalu diganggu orang, tinggal dipencet aplikasinya, yang antar polisi yang terdekat ya bisa bantu, atau satpam atau siapapun yang memakai aplikasi itu bisa saling support. Ini sih bukannya promosi ya, nggak ada niatan, nggak ada, cuman ada gambaran, sekalipun kamu mau main game atau apa, ya sekalian aja jadi pro gitu. Karena ada tuh di Amerika, juaranya Mobile Legends ya, 12 tahun, kalau dirupiahin dapat 2M kalau nggak salah. Nah, akhirnya banyak tuh komen-komen netizen, udah nggak usah belajar, main game aja, 2 miliar, 12 tahun. Nah, ini hal-hal kayak gini yang harus kalian cerna. Makanya, seperti yang saya bilang seminar waktu itu, ketika kamu sudah terjebak dengan hal-hal yang prioritas dan penting gitu ya, itu harus hati-hati. Kamu udah terjebak medsos, udah nyangkut tuh tangannya tuh, nggak lepas dari ketik-ketik tuh. Bener nggak, Clea? Ada yang komen, dibalas lagi, ya kan? Wah, udah akhirnya terbuang sia-sia. Nah, jadi share kita dengan Kak Manu di sini lebih menggambarkan membuat target ya guys. Self confidence penting. Ya, lalu kerja keras juga, nggak boleh minder-minderan, nggak ada. Ya, setiap orang udah punya talenta yang dikasih Tuhan, gimana kitanya aja memanfaatkan talenta tersebut.
Bahkan siapa sangka Kak Manu bisa bermain di liga profesional gitu guys. Nah, baik, sambil berjalan diskusinya nih ya Manu ya, kita kasih pertanyaan ke anak-anak deh. Ya, siapapun boleh langsung mengaktifkan speakernya atau mengangkat tangan dulu, boleh, terserah, silakan. Yang mau bertanya dipersilakan. Sir, boleh? Yes. Siapa nih? Jovan. Oh, silakan Jovan, mantap. Kak Manu kan sebagai pemain basket profesional, pasti waktu latihan tuh ada banyak godaan. Cara mengatasi godaan itu gimana Kak Manu? Godaan apa nih Jovan? Kayak godaan malas gitu-gitu ya atau gimana? Iya, kayak malas dan sebagainya. Oke. Gimana tuh Manu? Iya, kalau malas sih pernah, cuman kita kalau macam mau maju kan kita ini istilahnya kita kayak kerja lah. Sebelum kita kerja tuh kita harus bawa aura positif gitu. Kalau kita bawa aura negatif ya tetap akan dibawa terus, jadi malas terus nanti. Jadi lebih ke niatnya ya Manu ya? Iya, niat. Oh, tapi kalau misalnya temen yang ngajak, udahlah nggak usah gitu-gitu, gimana tuh? Cuekin aja apa gimana? Ya kalau dicuekin paling marah juga sih. Tapi kalau macam sekali-sekali lah, nggak usah, jangan selalu. Oh gitu. Jadi Jovan, tergantung niat kamu nih. Ya intinya, at the same time, someone out there is training hard or studying hard to beat you. What are you doing? Gitu aja. Di waktu yang sama, di luar sana, ada orang yang latihan gila-gilaan, ada orang yang belajar gila-gilaan buat ngalahin kamu gitu. Kamu ngapain gitu. Bagus Jovan, thank you Jovan. Ada lagi Jovan mau ditanya? Itu aja sih. Oke, thank you Jovan. Next, siapa kira-kira? Silakan langsung aja. Hai Sir. Yuk, Fel, silakan Fel. Kak Manu kan Kak Manu bermain di Liga IBL ya. Jika Kak Manu diberi kesempatan untuk mengulangi musim IBL tahun ini, apa yang kakak mau ubah dari diri kakak? Nah ini Avel ini anak basket nih Manu. Dia tim basket sekolah dia. Gimana Manu? Pertanyaan dari Avel cukup dipahami atau mau diulang lagi Avel kira-kira? Gimana, coba diulangi lagi Coach? Ulang lagi Avel, silakan. Oke, jadi kalau Kak Manu dikasih kesempatan lagi untuk mengulangi musim IBL tahun ini, apa yang Kak Manu ingin ubah dari diri kakak sendiri pada saat bermain basket atau bertanding? Jadi Manu kan kemarin udah main di IBL bubble ya, kayak konsep NBA. Nah setelah Manu selesai bubble ini, untuk next seasonnya apa yang kira-kira Manu ingin perbaiki? Kurang lebih seperti itu ya Rafael ya. Ya silakan Manu. Ya kalau kakak sih itu belajar dari pengalaman ya. Kan contoh kemarin game itu kurangnya tuh paling masih gugup, masih kurang pede lah begitu. Nah kalau macam IBL tahun depan mereka masih ada kesempatan. Yang saya mau ubah tuh harus kepedean lagi. Kalau lebih percaya diri Manu ya. Lebih percaya diri lagi. Kalau untuk skillnya, kadang kan percaya diri oke, tapi skillnya tidak support, sama aja. Ya. Kira-kira gimana? Skill juga berarti ya? Ya sama-sama istilahnya sama-sama lah. Baku bantu Coach. Oh, oke. Pelatihnya enggak? Bercanda. Oke, Avel, kira-kira ada yang mau ditanya lagi? Tidak tuh. Oke, jadi self confidence-nya Avel ya. Jadi next game lebih baik lagi. Oke, baik. Yang lain kira-kira boleh silakan. Sir. Yes. Oke, silakan. Kak Manu ada tips untuk membagi waktu dengan melakukan hobi seperti olahraga dan menjadi murid yang produktif. Oke. Manu, ini Clea yang nanya ini sempat aktif juga nih di OSIS. Jadi dia mempunyai dua aktivitas, yaitu kegiatan belajar mengajar dan juga kegiatan OSIS. Jadi memang
luar biasa ya. Kadang kalau saya ngelihat OSIS pulang sekolah lebih telat dibanding murid yang lain. Ekskul basket juga sama, futsal. Jadi anak-anak yang mengikuti ekstrakurikuler itu ya atau intra juga lebih banyak aktivitas. Nah, gimana cara Manu membagi waktu? Jadi apa-apa basket aja nggak gitu kan? Jadi otomatis harus pinter-pinter bagi waktu. Coba gimana Manu kira-kira? Paling tergantung jadwalnya sih, Coach. Kalau kegiatan OSISnya, kalau jalannya apa di jam berapa begitu, terus basketnya. Tapi atau Clea lebih mau fokus ketika Kak Manu masih SMP atau sudah sekarang? Pas SMP masih belajar. Atau pas masih sekolah lah. Manu waktu jadi pelajar tuh bagi waktunya gimana sih? Kan ada sekolah juga, ada basket juga, ada pulang juga, terus sendiri juga lagi tinggalnya ya kan? Terus masak sendiri apa gimana tuh Manu pas di sana? Ada kan makanya di dining Coach, di asrama. Oh gitu, SMA-nya asrama ya? Ya. Oh, saya baru tahu. Wah, enak dong ya. Kalau nyuci baju gimana? Ada laundry. Oh, dasar kira nyuci sendiri. Oh, enak juga. Oke, gimana kira-kira Manu? Ketika jadi pelajar, membagi waktunya dengan latihan dan belajar itu gimana? Nilai kamu bagus nggak nih? Ya. Nilai-nilai pelajarannya oke nggak? Oke, Coach. Nah, harus gitu dong. Kalau nggak repot nih. Coba gimana Manu? Bagi waktunya. Ya, kita kan kalau waktu SMP kan kita belajarnya dari jam 1 dari jam 7 sampai jam 3. SMP kan, tuh? Ya, dari jam 7 sampai jam 3. Iya. Terus habis itu kan kita yang kegiatan ekstrakurikulernya kan mulai dari jam 3 kan, Coach. Nah, itu setelah pulang paling kita ada terlambat dikit, tapi harus bicara dengan coach juga, dengan pelatih kan. Paling sebelum mau terlambat kan udah konfirmasi dengan coachnya, pelatih. Yang saya hari ini ada terlambat begini, kelasnya sampai jam begini. Oke. Biar pelatihnya juga bisa tahu kalau memang Clea juga ada terlambat, pokoknya ada inilah. Ya. Saya datang telat begitu, Coach. Terus habis latihan selesai jam berapa? Habis latihan selesainya jam 7. Sampai asrama jam berapa? Sampai asrama itu 7 lewat lah, 7:15 begitu, Coach. Tidur jam berapa? Tidur jam 10. Paling lat jam 10 tidur. Terus belajarnya kapan? Kalau belajar tuh jam 6. Itu rame-rame, setahu saya di asrama belajarnya rame-rame ya, bener ya? Ya, kayak duduk di meja panjang gitu kan? Ya. Terus yang kepala asramanya jagain, bener ya kayak gitu ya? Ya, Coach. Oh, jadi Clea lebih enak kalau tinggal maksudnya di asrama ya, di dorm gitu, jadi lebih kepantau sih ya, biarpun ya kadang juga belajarnya colong-colongan, tapi at least udah ada jadwal yang terschedule sih. Jadi benar waktu Michael James kemarin sharing ya di kelas lain, dia bilang SPH, dia kan sekolah di SPH Kemang Village. Saya tanya, saya 2-3 besar seangkatan saya yang nilainya bagus. Saya bilang, loh bagi waktunya gimana? Saya bahkan sampai tidak meluangkan waktu bersosialisasi. Bukannya ansos ya, tapi dia nggak ada waktu buat hangout gitu-gitu, jarang banget, karena ya pulang sekolah, latihan, belajar gitu-gitu terus hidupnya. Nah, tapi hasilnya bagus gitu. Tapi pertemanan dia tetap baik dengan yang lain gitu. Jadi mungkin Clea bisa membuat catatan schedule biar nanti lebih rapi. Itu sih Clea. Seperti itu. Gimana Manu, mau ditambahin atau Clea sekiranya jelas statement dari kawan? Nasihat. Oke, thank you ya Clea. Baik, siapa lagi kira-kira? Sir. Ya. Pendapat Kak Manu apa sih tentang perempuan yang suka olahraga? Karena kan masih banyak yang suka remehin perempuan. Tuh. Manu, jadi Andra ini dancer. Nah, nanti bikin TikTok berdua sama Kak Manu ya Andra ya. Jadi Andra ini aktif juga, ya itu yang tadi saya bilang, selain dia belajar mengajar maksudnya belajar di sekolah, Andra ini juga aktif di ekskul dance.
Nah, tadi menarik nih. Bahkan Andra, sekarang ini lagi viral video basket putri. Jadi di Indonesia, Liga Basket Putri nggak ada. Jadi buat apa latihan gitu loh. Nah, akhirnya pada protes, pada heboh, pada bikin video-video viral gitu. Dan ini lagi rame. Nah, saya juga agak kaget. Andra nanya, gimana pendapat Manu terhadap perempuan atau cewek atau wanita yang suka olahraga atau mengemari hobinya gitu. Kira-kira gimana, Bu? Kalau pendapat kamu, sebenarnya sih kalau olahraga memang setiap manusia ya kita harus jadi rutinitas lah begitu. Kalau olahraga, Coach. Oke, berarti tujuan utamanya lebih untuk jaga kondisi. Tapi kalau untuk menekuni hobi gitu, gimana? Maksudnya tetap menekuni aja biarpun orang ngomong apa kayak atau apa, gimana? Kembali lagi ke niat lagi atau gimana, Manu? Ya kalau Kamanu sih kembali ke niat juga sih, Coach. Kalau Kamanu tuh orangnya gak peduli dengan orang mau ngomong apa begitu, karena yang jalan itu Kamanu bukan mereka begitu. Oke, jadi lebih niat lagi ya, Manu? Ya. Oke, jadi gitu Andra, kira-kira mau menambahkan lagi statement dari Kamanu? Ya gimana ya, ini Coach? Jadikan omongan orang itu sebagai motivasi lo untuk maju begitu. Oh gitu ya, jadi jadikan omongan orang atau cemoohan lebih motivasi gitu ya, Manu ya? Yeah. Kita buktiin aja ya, nggak gitu aja ya? Ya udah, berarti nanti ditunggu deh video TikTokannya nih, Manu sama Andra. Kak Manu jago ngedance loh, gitu. Orang Papua mana ada yang nggak jago ngedance ya kan? Oke Andra, thank you Andra pertanyaannya. Baik, siapa lagi kira-kira? Manu, masih aman waktunya atau gimana? Udah ditelepon sih, Coach. Oh gitu. Oke guys, kira-kira misalkan ada pertanyaan? Nggak ada? Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga pengalaman Manu bisa bermanfaat untuk murid-murid saya di St. John's, karena memang mereka akan beranjak ke SMA, di mana SMA pressure-nya pasti lebih ya, pergaulannya juga pasti lebih juga, apa-apa serba lebih. Makanya semoga mereka dapat bekal dan bisa membentengi ya iman mereka supaya tetap lebih baik, karena pandemi ini benar-benar bisa membuat kita jadi terdiam ya hampir 2 tahun. Kalau kita tidak dituntut kreatif ya, menjaga imun dan aman juga repot. Makanya saya selalu bawel ingetin anak-anak untuk jaga kondisi. Jadi tetap jaga kondisi, berolahraga, dan juga membentengi iman kita. Manu, sebelum ditutup, kira-kira ada pesan untuk murid-murid di senior ini secara menyeluruh gitu, karena saya lihat kan kemarin ya di one-on-one-nya Ogi, statement Manu itu yang perihal keluarga, saya sampai merinding loh kalau boleh jujur sebenarnya. Tadi aja di awal Zoom meeting saya udah sedih aja dengernya gitu. Makanya saya takjub ya ketika SMP sudah ditinggal sama ayah dan kakak gitu ya, saudara kandung. Tapi Manu bisa survive, bisa kuat tanpa, maksudnya amit-amit tidak salah pergaulan segala macam, dan akhirnya bisa sukses bermain di liga profesional. Dan di WJ katanya dapat beasiswa atau gimana? Iya, beasiswa. Kan udah meringankan beban keluarga tuh, ya kan, udah enak banget ya kan, gitu. Ya kira-kira ada pesan Manu ya, baik istirahat nanti sebelum kita doa penutup kita foto bareng. Manu pesannya dulu mungkin, pesan atau saran buat murid-murid. Kalau pesannya apa ya? Tetap buat ini mereka masih SMP ya, Coach? SMP kelas 3. Iya, kelas 9. Kan ini istilahnya masa kalian masih panjang lah. Terus semangat. Sekolah baik-baik. Jangan kecewakan orang tua. Jangan sampai kecewakan orang tua, tetap fokus di tujuan cita-cita masing-masing. Oke. Tetap minta berkahnya orang tua ya, apapun itu ya. Saya biasa kalau mau tanding suka nelfon orang tua, doain pertandingan. Biasanya gitu-gitu ya. Sama guys, kalau kalian menghadapi event-event besar, biasanya untuk menenangkan telepon keluarga. Ya, bahkan dulu juga Jordan pun seperti itu ya. Michael Jordan itu sebelum tanding nelfon ayahnya gitu. Terus udah di offin tuh, nggak ada yang boleh nelfon. Jadi emang udah harus fokus. Ya mungkin
Itu aja. Baik Manu, pesannya sangat baik sekali untuk murid-murid saya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Terima kasih juga atas berbagi pengalaman. Semoga bermanfaat. Baik guys, kita foto dulu ya. Foto dulu ketika Miss Reti kasih komen 1, 2, 3, kita thumbs up ya guys. Mungkin kita udah siapin aja jempolnya ke atas biar Miss Reti tinggal 1, 2, 3. Ayo guys, kita perlihatkan. Wes, bajunya keren tuh Manu. Oke ya, silakan Miss Reti. Ya, oke. 3, 2, 1. Sekali lagi. Bentar. Sekali lagi. 3, 2, 1. Thank you. Oke, baik Miss Reti, Manu, terima kasih. Before we end our virtual PE meeting, may I ask again, Clea, to lead the closing prayer. Thank you, Clea. Let us pray. In the name of Father, Son, Holy Spirit. God, thank you for guiding us throughout this day. Thank you also for the knowledge that you have given us. Now we want to go back to our schedule. Please bless us so we can continue our day well. In your name we pray. Amen. Clea, thank you banget. Nain Obadaya, thank you banget untuk kerjasamanya. Jangan lupa sudah prepare video sprint alphabet bagi yang belum kemarin, yang PR2, yang physical readiness test, dan Balke harap segera dikumpulkan yang Angel sama Kara kalau nggak salah. Baik, Manu sekali lagi thank you. Miss Reti, thank you semua ya. Nain Obadaya sehat-sehat. Have a great day. Salam ya untuk teman-teman di Timika ya Manu ya dari St. John's ya. Baik, Coach. Oke, thank you Manu. Thank you semua ya Thank you, guys. Coach. Thank you semua. Sehat-sehat. Bye.